Siapakah sejatinya Roh Kudus itu? Beginilah penjelasannya. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel Fatih El Firdaus. Ibnu Taimiyah dalam Daqaid al-Tafsir menyebut mayoritas ulama mengatakan bahwa ini mengacu pada Malakul Jibril dan bahwa Allah memanggilnya dalam beberapa nama seperti Ruhul Amin, Ar-Ruhul Kudus, dan Jibril. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan dalil yang menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah malaikat Jibril ialah apa yang dinaskan oleh Ibnu Mas'ud dalam tafsirnya Quran Surat Al-Baqarah. Allah SWT berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah memberikan kepada Isa ibnu Maryam bukti-bukti kebenaran serta kami memperkuat dia dengan Rohul Kudus atau Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang padamu membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Al-Baqarah ayat ke-87. Ibnu Abbas Zanat meriwayatkan dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW telah meletakkan sebuah mimbar di dalam masjid khusus buat Hasan ibnu Sabit, tempat untuk bersyiar buat membela Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW berdoa untuknya, ya Allah, perkuatlah Hasan dengan Ruhul Kudus atau malaikat Jibril sebagaimana dia berjuang membela nabimu melalui syiar-syiarnya. Beberapa pendapat lain sehubungan dengan makna Ruhul Kudus diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dari Ibnu Abbas yang mengatakan Ruhul Kudus adalah Ismul Azam yang dibacakan oleh Nabi Isa alaihissalam sewaktu menghidupkan orang-orang yang telah mati. Ibnu Abu Nujayh mengatakan Ar-Ruh adalah malaikat hafazah yang menjaga para malaikat. Al-Qurtubi meriwayatkan dari Mujahid dan Al-Hasan Al-Bisri bahwa keduanya mengatakan Al-Qudus adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Ar-Ruh adalah malaikat Jibril. Ibnu Katsir mengatakan sehubungan dengan firman-Nya, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus, yang terdapat dalam Al-Baqarah ayat ke-87 di atas, bahwa Allah menguatkan Isa alaihissalam dengan ruh dalam kitab Injil sebagaimana dia menjadikan roh dalam Al-Quran. Keduanya adalah roh Allah seperti yang dinyatakan oleh firman-Nya, dan demikian kami wahyukan kepada wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Asy-Syu'ara ayat ke-52. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan bahwa takwil yang paling mendekati kepada kebenaran dari semua ini adalah pendapat orang yang mengatakan bahwa Ar-Ruh dalam ayat ini bermakna malaikat Jibril, karena sungguhnya Allah telah memberitahukan bahwa dia telah menguatkan Isa dengan roh tersebut seperti yang disebutkan dalam firman-Nya. Ingatlah ketika Allah mengatakan, hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah Taurat dan Injil. Al-Maidah ayat 110. Makna dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa dia telah menguatkan dengan Ruhul Kudus. Seandainya roh yang dijadikan sebagai penguat Isa adalah kitab Injil, niscaya firman-Nya akan mengatakan, ingatlah ketika aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Al-Maidah 110. Dan firman-Nya yang lain yang artinya, dan ingatlah ketika aku mengajar kamu menulis hikmah Taurat dan Injil. Al-Maidah ayat 110 merupakan kata ulang yang tidak mengandung arti apapun, sedangkan Allah Maha Suci dari hal yang tidak mengandung faidah dalam berkhitab pada hamba-hambanya. Ibnu Katsir berpendapat termasuk dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan Ar-Ruh adalah malaikat Jibril ialah apa yang telah ditunjukkan oleh konteks ayat yang sejak permulaannya. Ibnu Katsir berpendapat termasuk dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan Ar-Ruh adalah malaikat Jibril ialah apa yang telah ditunjukkan oleh konteks ayat sejak permulaannya. Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa Ruhul Kudus adalah roh yang disucikan. Perihalnya sama dengan perkataan Hatimul Jud, Hatim yang dermawan, dan Rajulun Siddiq, lelaki yang benar. Roh ini disuati dengan Al-Kudus, seperti juga yang disebutkan dalam firman-Nya, warhamu minhu, dan roh daripadanya. Maka ungkapan sifatnya disebut secara ikhtisas
dan tarkib sebagai penghormatan untuknya. Menurut pendapat yang lain, dikatakan demikian karena kejadian Isa alaihissalam bukan berasal dari apa yang dikeluarkan oleh sulbi atau air mani dan rahim yang mengeluarkan darah haid. Selain dalam surat Al-Baqarah ayat ke-87, Ruhul Kudus juga disebut dalam surat As-Su'ara ayat ke-193. Nazala bihir ruhul amin, yang dibawa turun oleh Ruhul Amin atau Jibril. Lalu dalam surat Maryam ayat ke-17 yang artinya lalu dia memasang tabir yang melindungi diri mereka, lalu kami mengutus ruh kami atau Jibril kepadanya, maka dia menempatkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-110 ya, dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku, dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan izinku, dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan izinku, dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Terima kasih telah menyimak video ini. Taufiq walhidayah walidul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.